Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Bu Ami di layanan bimbingan Kasikal. Nah, pada kesempatan ini Bu Ami mau ngasih materi tentang perbedaan institut, sekolah tinggi, politeknik, dan universitas. Nah, kalian nih kelas 12 sekarang kan udah pasti udah mulai persiapan nih dengan segala macam hal yang harus kalian persiapkan nanti setelah lulus. Nah, salah satu persiapan yang harus kalian siapkan itu adalah kalian tahu nih kemana tujuan kalian setelah lulus nanti, mau bekerja atau melanjutkan studi. Nah, kalau melanjutkan studi ada beberapa perguruan tinggi yang bisa kalian pilih berdasarkan jenisnya. Nah, di sini Bu Ami mau menjelaskan nih perbedaan-perbedaannya. Simak dan dengerin ya. Nah, tujuan layanannya ini adalah memberikan pemahaman kalian untuk membedakan agar kalian bisa membedakan nih jenis-jenis perguruan tinggi dan dapat memberikan contohnya perguruan tinggi itu sesuai dengan klasifikasinya. Nah, oke, apa sih perguruan tinggi itu? Nah, perguruan tinggi itu adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah kalian menyelesaikan jenjang SMA, MA, SMK, atau paket C. Nah, perguruan tinggi itu ada berbagai macam sebutannya. Ada universitas, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi, dan ada institut. Dan jenisnya pun ada yang perguruan tinggi negeri maupun ada perguruan tinggi swasta. Nah, kalau yang ini Bu Ami jelaskan secara umum ya, baik negeri maupun swasta. Nah, kalau perguruan tinggi itu yang pertama itu universitas. Nah, universitas itu dia perguruan tinggi punya. Nah, ini nih, sorry skip. Nah, universitas itu menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Nah, universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Universitas itu lingkupnya paling besar karena dia mencakup berbagai rumpun bidang seni, bidang kesehatan, bidang sains, bidang humaniora, bidang vokasi juga. Makanya kalau universitas ini dia punya cakupan yang lebih luas. Nah, contohnya nih, kalau kalau di sekolah kalian kan hanya terdiri, kalau di SMA 2 Cikarang Selatan ya kalian cuma terdiri dari dua rumpun, rumpun MIPA dan rumpun IPS. Nah, kalau di perguruan tinggi di universitas itu nanti akan ada berbagai macam rumpunnya, dan satu rumpun itu biasanya dalam satu fakultas tersendiri. Kayak misal contohnya Universitas A memiliki Fakultas Seni dan Budaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Fakultas Ekonomi, Vokasi, dan sebagainya. Terus Universitas B itu dia punya Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Peternakan, dan lain sebagainya. Terus yang Universitas C misal punya Fakultas Psikologi, Fakultas Dakwah, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan sebagainya. Nah, contoh dari universitas itu kalian bisa lah nyebutinnya. Contohnya mungkin Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, terus Universitas Negeri Yogyakarta, dan lain sebagainya. Banyak banget ya contohnya, kalian bisa cari sendiri. Nah, terus yang selanjutnya nih, institut. Kalau institut itu fakultas-fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan saja. Kalau tadi universitas itu kan ada vokasi, ada saintek, ada sosum. Nah, kalau di institut ini dari satu rumpun aja. Misal kalau saintek, saintek aja. Kalau sosum, sosum aja. Nah, contohnya kayak misal Institut Pertanian Bogor. Jadi dia rumpunnya MIPA. Terus Institut Teknologi Bandung. Jadi dia dominan dengan bidang keteknologiannya. Oke, maaf terjeda ya. Nah, kalau di institut, tadi kan udah buat sebutin tuh contoh-contohnya institut. Nah, terus selanjutnya adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah terdiri dari satu fakultas, tapi di dalamnya terdiri dari beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Kayak contohnya
STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Jadi mereka fokus nih pada satu bidang, tapi dalam satu bidang itu mereka ada jurusan-jurusannya atau program studinya. Nah, yang selanjutnya adalah politeknik. Kalau politeknik adalah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis vokasi, sehingga politeknik ini tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Nah, vokasi itu tuh sebenarnya apa sih? Kalau vokasi itu jadi perkuliahannya itu dengan diploma. Jenengnya adalah diploma. Bisa diploma 3, bisa diploma 4. Perbedaan vokasi diploma dengan sarjana apa sih? Kalau di diploma 4 itu setara dengan S1 atau sarjana. Nah, kalau D4 itu nanti akan lebih banyak perkuliahan dengan praktek. Sedangkan kalau di sarjana, kalian akan lebih banyak teorinya. Jadi kalau diploma itu 40% teori, 60% praktek. Kalau di sarjana kebalikannya, 40% praktek, 60% teori. Nah, kalau politeknik ini memiliki visi dan misinya sendiri, menyiapkan peserta didik menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi di dunia pekerjaan. Jadi, kalau politeknik ini direncanakan agar siswanya bisa, para mahasiswanya itu nanti bisa langsung siap bekerja setelah lulus. Nah, yang terakhir nih, akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri dari satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Perbedaan antara akademi dengan politeknik adalah jika politeknik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi berasal dari berbagai rumpun ilmu, kalau akademi itu hanya satu cabang ilmu. Contohnya kalau politeknik itu Politeknik Negeri Jakarta. Jadi dia ada tentang tekniknya, ada tentang soskumnya juga ada. Nah, kalau akademi misal akademi kebidanan. Nah, akademi kebidanan itu fokus dengan satu rumpun ilmu, bidang kesehatan, bidang kebidanan gitu. Nah, oke, sekian dari Bu Ami. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.